Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Akhirnya kita bisa bertemu lagi di pagi yang indah ini. Pastinya adik-adik rindu memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan beraktivitas bersama bukan? Setelah sekian lama kita tidak bertemu, akhirnya kita bertemu lagi di sekolah minggu online GKJ Kebumen. Hari ini Kak Dian ditemani oleh Kak Dion akan bersama-sama memuji nama Tuhan di sekolah minggu pada hari ini. Dengan hati yang gembira, mari kita pujikan hati yang gembira. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kakak bakal kasih sedikit bocoran tentang firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, yaitu kisah tentang sebuah keluarga yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Keluarga yang saling bergotong royong bersama-sama membangun sebuah bahtera yang ukurannya amat sangat besar. Saking besarnya, banyak hewan pun bisa masuk ke dalamnya. Nah, adik-adik penasaran bukan? Untuk menjawab rasa penasaran adik-adik, mari kita pujikan lagu pujian Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Shalom, selamat pagi anak-anak semua yang terkasih. Kita kembali lagi sekolah minggu online setelah sekian lama tidak sekolah minggu online karena kita ikut kebaktian dengan baktian umum. Nah, hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan cerita di dalam Alkitab. Ibu mengajak anak-anak untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum memulai firman Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami berkumpul kembali bersama
dengan teman-teman kami secara online untuk mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu. Kami minta Tuhan yang tolong kami, Roh Kudus yang berikan kami kemampuan untuk memahami firman-Mu, berikan kami telinga seorang murid, sehingga kami menangkap setiap firman yang disampaikan. Dan apa yang disampaikan Tuhan, kebenaran-Mu, itu yang memerdekakan kami, juga kebenaran-Mu yang membuat kami semakin mengenal dan mengasihi Allah Bapa kami, Tuhan Yesus kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik dan anak-anak semua, Ibu berharap kalian dalam kondisi yang sehat-sehat semua. Ya, ada sukacita Tuhan karena kita diberi kesehatan dan bisa bertemu kembali di suasana pandemi ini. Masih dengan protokol kesehatan ya. Firman Tuhan hari ini ceritanya tentang salah satu tokoh yang ada di dalam Alkitab. Sebelumnya Ibu ingatkan semuanya duduk yang rapi. Boleh duduk tidak sambil tiduran karena kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oke? Ya, duduk yang manis. Alkitabnya boleh disiapkan. Ini Ibu akan banyak membacakan dari Kejadian yang menceritakan tentang Nabi Nuh. Nah, siapa ya Nabi Nuh itu? Anak-anak sudah pernah dengar ceritanya? Kalau kemarin beberapa hari Kebumen hujan ya, hujan seperti tadi lagunya Mas Dian tentang Nabi Nuh dan istrinya, juga ada 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk ke dalam bahtera. Lalu hujan lebat turun. Nah, seperti itu kisahnya. Tapi kita akan pelajari apa sih yang terjadi waktu zamannya Nabi Nuh. Nah, Ibu mau bacakan, adik-adik cukup mendengarkan saja ya. Di dalam Kejadian 6 ayat 9, begini firman Tuhan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Di firman Tuhan yang pertama dikatakan Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Berarti di zamannya Nuh, ketika Tuhan melihat bumi, Tuhan melihat bahwa bumi itu sudah rusak. Rusaknya kenapa? Karena penuh dengan kejahatan, penuh dengan kekerasan. Jadi Tuhan cuma menemukan 1 orang dan keluarganya. 1 orang di seluruh bumi, cuma ada 1 yang hatinya benar, yang tidak bercela juga. Kenapa kok Nuh bisa begitu? Karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi Nuh seperti sahabatnya Tuhan, tahu isi hatinya Tuhan, tahu Tuhan kehendaknya apa. Nah, Nuh itu adalah seorang anak Tuhan yang taat. Dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 8, Nuh menyenangkan hati Tuhan. Jadi di dalam seisi dunia hanya 1 yang menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira apa menyenangkan hati Tuhan? Oke, anak-anak tahu ya menyenangkan hati Tuhan. Kita mengasihi termasuk menyenangkan hati Tuhan. Menuruti firman Tuhan. Kita mengenal hukum kasih sesamamu manusia. Juga mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Ya, itu adalah dasar dari hukum firman Tuhan, seperti ringkasan dari 10 hukum Taurat. Diringkas jadi kasihlah sama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Juga kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Nah, Nuh melakukan itu. Sedangkan orang-orang di zamannya tidak, mereka berbuat kekerasan, bahkan dikatakan bumi sudah rusak. Karena itu ketika Tuhan Allah melihat bumi rusak,
Tuhan ingin memusnahkan bumi dengan air bah. Makanya Tuhan memberikan perintah kepada Nuh. Tuhan memberikan perintah di Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari bagian luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Tuhan ketika memberikan perintah kepada Nabi Nuh membuat bahtera, ini bukan kapal yang kecil, tapi kapal yang besar. Kemarin Ibu sempat searching, sempat cari ukuran hasta itu seberapa sih? Di sini dikatakan 300 hasta panjang. 300 hasta itu sekitar 133 meter. Seberapa ya panjang? Sebentar ya nih. Adik-adik bisa bayangkan 50 hasta lebarnya. Kemarin itu 22 meter. Kalau 30 hasta tinggi nih, yang tinggi ya, yang tinggi bisa bayangin nih. Tingginya 30 hasta itu 13,3 meter. Kalau dari Ibu berdiri sampai ke atap, ini sekitar 3 meter. Kalau rumah tingkat 3 itu 3 kali 3 kali 3 itu cuma 9 meter. Jadi rumah tingkat aja tingginya 9 meter. Sedangkan bahtera ini lebih tinggi dari rumah tingkat 3. Ada tingkatnya 3 itu bahteranya. Mungkin di sini gedung yang tinggi apa ya? Mall, Rita Supermall. Pernah ke Rita? Nah, ini bukan promo. Itu gedungnya 3 lantai tingginya. Jadi kalau adik-adik, anak-anak semua dari luar, kira-kira bisa lihat, bahtera itu tingginya 13 meter. Kalau rumah yang 3 lantai cuma kurang lebih 9 meter tambah atapnya 2 meter mungkin ya. Jadi tinggi sekali, membuat bahtera setinggi itu 3 lantai. Itu tingginya, lebarnya tadi 22 meter. Panjangnya 133 meter. Benar-benar seperti gedung yang bertingkat. Kira-kira ketika Nuh diberi perintah seperti itu, bagaimana reaksinya Nuh? Wah, besar sekali ya. Wah, susah ya. Tidak, Nuh dengan ketaatannya, dia membangun bahtera itu. Dia mengajak orang-orang sekitarnya membangun. Nah, dibangun itu mulai dari dasarnya, dari lantai kedua, lantai ketiga, kerangkanya yang sangat besar. Nah, adik-adikku semua, dan Tuhan juga ngomongnya detail sekali perintahnya. Buat pintunya cuma 1, di mana di lambungnya, di bagian yang lantai 2, tengahnya itu buat pintunya. Di lantai bawah disuruh buat apa Nuh? Dibuat sekat-sekat. Kira-kira buat apa ya? Kok disuruh buat bahtera? Dan nih, buatnya bukan di pinggir pantai. Kalau anak-anak lihat kapal, kapalnya di mana? Di pantai, di laut, nah sekitar situ ya. Sedangkan Nuh, Tuhan perintahkan membuat bahtera, kapal yang besar, di atas bukit yang tinggi, tempat yang tinggi, bukan di pantai. Misalnya kalau di sini yang tinggi itu Giri Tirto tinggi,
Nah, di daerah yang tinggi situ, bukan di daerah pantai. Tetapi ketika Nuh mendengar perintah yang enggak masuk akal, Nuh tetap mengerjakannya. Dia menghidupi imannya dengan perbuatannya. Lalu Tuhan perintahkan lagi, belum selesai di situ. Kejadian 6 ayat 19 sampai 21. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa dari segala jenis burung dan segala jenis hewan dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupmu. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Kapal itu, bahtera itu didesain oleh Tuhan untuk membawa juga hewan-hewan yang ada di muka bumi, baik burung di udara, hewan yang di darat, sampai hewan yang melata. Di firman Tuhan dikatakan juga bahwa binatang itu harus berpasang-pasangan. Kebalik nih, harus berpasang-pasangan, bukan sendiri-sendiri. Nih, hewannya berpasang-pasangan. Di ayat yang lain dikatakan hewan yang haram satu pasang, yang hewan tidak haram 7 pasang, supaya kelangsungan hidup di muka bumi akan terjadi. Kira-kira kenapa Tuhan memerintahkan seperti itu? Karena tadi ketika Tuhan melihat seisi bumi, Dia melihat bahwa bumi sudah rusak. Tuhan ingin mengadakan pembaharuan dan Tuhan selamatkan orang yang benar di hadapannya, orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, binatang-binatang tadi masuk ke dalam bahtera. Mereka jantan dan betina. Kira-kira ngumpulin binatang mudah enggak ya? Juga berbagai macam burung-burung di udara. Nah, kan tadi ada 3 lapis nih. Lapis lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, burung-burung ini langsung masuk ke lantai 3. Langsung terbang. Juga ada yang besar. Hewan yang besar juga ikut masuk ke bahtera. Cukup gak? Cukup sekali. Ada yang besar, ada yang leher panjang. Cukup. Karena bahteranya setinggi gedung. Gedung dengan 3 lantai. Nah, Tuhan desain itu sedemikian rupa, Tuhan perintahkan Nuh untuk mengerjakannya, dan Nuh taat untuk mengerjakannya. Tuhan berfirman kembali di Kejadian 7 ayat 4. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari dan 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Karena kejahatan dan bumi sudah rusak. Air bah memusnahkan semua makhluk hidup di atasnya. Pemulihan awal yang baru melalui Nuh beserta keluarga dan binatang-binatang dalam bahtera akan selamat. Nah, Tuhan membuat sebuah rencana untuk memulihkan keadaan dunia ini dengan memusnahkan makhluk yang ada di atasnya, tapi Tuhan menyelamatkan juga dalam bahtera itu supaya kelangsungan hidup manusia
juga kelangsungan hidup binatang akan terus ada sepanjang muka bumi ini. Di situ anak-anakku, ketika Nabi Nuh bangun bahtera tadi ya, sebelum bahtera turun, di firman Tuhan pertama kali Nabi Nuh namanya disebut, Nabi Nuh berumur 500 tahun. Zaman dahulu di perjanjian lama manusia umurnya sampai ratusan tahun. Bahkan Nabi Nuh meninggal 900 sekian. 900, 800, 700 tahun. Kalau sekarang manusia paling lama 100 sekian, itu sudah sangat tua. Nah, Nabi Nuh ini ketika mengawali hidup, mengawali kisahnya diceritakan 500 tahun. Lalu Nabi Nuh ini membuat bahtera dan masuk ke dalam bahtera, umurnya berapa? Ada yang tahu? Nanti bisa anak-anak cek di dalam firman Tuhan. Umurnya 600 tahun. Jadi membangun sebuah bahtera bukan waktu yang singkat. Karena bahteranya besar seperti gedung, bangunnya sampai kurang lebih 100 tahun. Ibu tidak tahu penanggalan zaman dahulu, tapi diperkirakan dari usia Nuh ketika dia pertama kali muncul dalam firman Tuhan sampai dia masuk bahtera, jaraknya 100 tahun. Bayangin ya anak-anak semua ya, enggak ada hujan, enggak ada mendung, membangun bahtera yang sangat besar, bukan di pantai, tapi di atas tempat tinggi. Aneh? Iya. Di zaman itu apalagi sekelilingnya Nabi Nuh, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang yang berbuat kejahatan. Kira-kira mereka akan bilang, oh Nabi Nuh keren. Enggak, mereka mengolok-olok, membuli, iya dibuli. Nabi Nuh dibuli, diketawain. Kok bangun bahtera di atas bukit di tempat yang tinggi? Kamu kenapa sih? Pasti dikira gila. Tapi Nabi Nuh gimana? Selama 100 tahun itu dikata-katain orang. Dia langsung kecil hati, sedih. Enggak jadi bangun Atau Tuhan benar enggak ya dengan firman-Nya itu? Enggak usah bangun deh. Tidak, Nabi Nuh tetap teguh dengan imannya. Dia tahu yang maha tinggi yang memerintahkannya. Karena ketaatan Nabi Nuh, jadilah bahtera itu. Dan Nabi Nuh masuk ke dalam bahtera itu pada usia 600 tahun. Dia masuk dan hewan-hewannya pun juga masuk. Di situ dikatakan Nabi Nuh juga membawa perbekalan, membawa makanan buat Nabi Nuh dan keluarganya, juga hewan-hewannya. Jadi itu Nabi Nuh bekerja keras, bukan bermalas-malasan. Bukan cuma liatin orang, enggak. Bukan cuma ngomongin orang, enggak. Nabi Nuh malah yang diomongin orang-orang sezamannya, dia tetap melakukan pekerjaannya dengan kerja keras. Mengisi bahtera itu dengan penuh, lalu masuklah semua hewan-hewan berpasang-pasangan, dan Nabi Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang mantunya. 8 orang masuk ke dalam bahtera. Lalu Tuhan sendiri menutup pintu bahtera itu. Ceritanya keren ya, hal yang sangat luar biasa. Setelah hujan 40 hari 40 malam, itu airnya tinggi dan menutup permukaan bumi. Kemudian musnahlah semua yang ada di bumi. Nabi Nuh masih menunggu 150 hari, waktu yang sangat lama, setengah tahun. Kita tidak bertemu karena pandemi 1 tahun, rasanya lama sekali. Sedangkan Nabi Nuh di dalam bahtera itu selama 40 hari 40 malam, selama hujan ditambah 150 hari, lama? Iya lama sekali, menunggu air surut. Kira-kira 150 hari air sudah surut belum? Belum.
150 hari airnya belum surut. Nabi Nuh mengeluarkan burung gagak. Burung gagaknya terbang dan tidak kembali karena banyak bangkai yang berserakan. Seminggu lagi Nabi Nuh mengambil burung merpati dan dikeluarkan lewat atas, lewat atap. Nah, burung merpati ini dikeluarkan. Tapi karena tidak ada tempat berpijak, burung merpati ini kembali. Nabi Nuh nunggu 7 hari lagi, seminggu. Tadi sudah 7 hari, 3 minggu. Dan yang berikutnya setelah nunggu seminggu lagi, burung merpati keluar, pulang membawa tangkai daun zaitun. Artinya sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Air sudah mulai surut berlahan-lahan dan mulai ada tanaman-tanaman yang tumbuh. Nah, adik-adikku, ini proses yang panjang. Jadi sampai air bah itu surut dan Nuh membuka pintu bahteranya dan hewan-hewan itu mulai keluar. Itu di Alkitab disebutkan umur Nuh 601 tahun. Perjalanan masuk ke dalam bahtera, hujan 40 hari 40 malam, menunggu air surut 150 hari, lalu mencoba mengeluarkan hewan untuk melihat apakah sudah benar-benar surut. Totalnya anak-anak 1 tahun, lamanya hampir sama seperti kita pandemi corona. 1 tahun ini belum ada, belum bisa untuk kita ketemu ibadah secara tatap muka. Nah, Nabi Nuh bersungut-sungut enggak? Tidak, Nabi Nuh tetap bersukacita melakukan pekerjaannya. Kemudian Nabi Nuh keluar, mempersembahkan korban bakaran, dan di situ Tuhan berfirman kembali. Sekolah minggu kita hari ini temanya Tuhan tak pernah ingkar janji. Kita buka ayatnya bersama-sama dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Ibu ajak kita bersama-sama membacanya. Siap? Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tandanya, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, ketika keluar dari bahtera, Nuh mempersembahkan korban syukur. Tuhan berfirman, memberikan tanda perjanjian, pelangi, busur yang ada di langit. Tanda perjanjian bahwa Allah
tidak lagi akan memusnahkan bumi dan semua makhluk yang ada di atasnya. Kira-kira kalau Allah berjanji, janjinya pasti digenapi. Kemarin ada berita banjir, sebagian tidak sampai menutup bumi karena Tuhan berjanji tidak akan mengirimkan air bah lagi untuk memusnahkan bumi. Di sini sebuah awal yang baru. Tuhan memperbarui muka bumi, diperbarui dengan air bah. Jadi bahtera dan seisinya selamat karena anugerah Tuhan. Anak-anakku semua, perjanjian Nuh, perjanjian Allah dengan Nuh, itu perjanjian Allah dengan seisi makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk kita semuanya. Allah tidak pernah lalai terhadap janjinya. Di dalam minggu Prapaskah ini, Ibu mau ngajak nih anak-anak semua di minggu Prapaskah yang pertama. Mulai ada praktek aksi pantang atau puasa. Siapa yang mau puasa di minggu Prapaskah sampai menjelang Paskah nanti? Nih, ini yang Ibu sampaikan, Tuhan kan berjanji dan janjinya pasti tepati. Di minggu Prapaskah ini Ibu mengajak anak-anak semua untuk kita pantang ingkar janji. Kalau kita sudah ngomong, ingat-ingat, aku mau menepati janjiku karena firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa Tuhan itu menepati janjinya. Ada bukan hanya Tuhan yang menepati janjinya, tapi di kisah ini Nuh taat, Nuh mendengar dan melakukan. Ayo, siapa yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan? Bagaimana kita bisa ngerti kehendak Allah? Bagaimana kita bisa ngerti kehendak Tuhan? Dengan bergaul, baca firman. Gimana kita ngerti kalau baca firman males? Nah, mulai minggu ini Ibu ajak anak-anak semua kita dengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Juga melalui orang tua. Orang tua juga wakil Tuhan di dunia ini buat hidup kita. Taat pada orang tua salah satu perintah Tuhan. Taat pada orang tua bisa? Bisa. Kalau Nuh aja melakukan hal yang sulit, sepertinya mustahil, kita belajar dari hal yang sederhana. Nurut. Ketika papa mama bilang, ayo bangun, bangun. Ayo mandi, nanti, entar. Bentar 5 menit, ini masih seru. Nah, kita belajar untuk nurut dari hal-hal yang sederhana dulu. Di minggu Prapaskah ini, kita misal punya janji. Papa, aku punya janji untuk bantu bersih-bersih rumah. Kita lakukan janji kita. Aksi untuk tidak ingkar janji. Nanti kita bisa tanya papa mama ya, kita pernah janji apa sih? Kita minta papa mama bantu aku supaya aku pernah berjanji apa dan aku tidak akan mengingkarinya. Kita belajar bertanggung jawab menepati janji yang sudah kita katakan. Ada amin saudara anak-anakku semua? Ya. Kita seru ya ceritanya ya tentang Nabi Nuh ya, bahwa dia melakukan hal yang luar biasa. Adik-adik melakukan hal yang sederhana dulu. Oke. Kita akhiri firman Tuhan pagi hari ini dengan sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Tuhan yang memelihara hidup kami, Engkau adalah Alfa dan Omega, Engkau yang awal dan yang akhir. Kami bersyukur bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, seperti kisah dalam Nabi Nuh ini, Engkau punya rencana yang baik atas seisi bumi ini. Engkau punya rencana yang sangat baik. Di dalam permulaan awal yang baru Tuhan, Engkau menciptakan segala sesuatunya menjadi lebih baik. Tuhan, ajari kami untuk mau mendengar perkataanmu melalui firman-Mu.
Ajari kami untuk taat pada orang tua kami. Karena itu tertulis dalam firman-Mu bahwa kami menghormati orang tua kami. Kami juga mau mengasihi orang seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, kekuatan kami, dan akal budi kami. Ajari kami Tuhan meneladani Nabi Nuh yang taat dan setia. Meskipun sepertinya itu mustahil, meskipun imannya tetap teguh, meskipun dia mendapat bully dari orang-orang sejamannya, tapi dia tetap menaruh pengharapannya kepadamu. Kami sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kami tahu bahwa kami minoritas, kami tidak banyak, tapi kami percaya kami akan meneladani Nabi Nuh. Meskipun orang sekeliling kami tidak mengenal Tuhan Yesus, meskipun orang sekeliling kami tidak mengenal kebenaran itu, tapi kami tetap berpegang teguh bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Dan kiranya iman kami dapat menjadi teladan juga bagi orang sekitar kami, bahwa hidup kami penuh dengan kasih dan sukacita dalam Engkau. Kami juga mau meladani Nabi Nuh dan meladani firman-Mu bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Di dalam minggu Prapaskah ini, tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang tidak pernah ingkar janji. Apa yang kami katakan, apa yang pernah kami ucapkan, apa yang pernah kami janjikan, Tuhan tolong kami untuk menepatinya, karena kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, setelah kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kakak ajak untuk memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan sambil diiringi lagu betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, gak terasa ya sekolah minggu pada hari ini sudah selesai. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah kami terima dari awal, pertengahan, hingga akhir sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kami juga telah mengumpulkan sedikit persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya itu berguna bagi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga memohon berkat dan penyertaan-Mu dalam kami melakukan aktivitas setelah kami mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Kiranya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah setia dari awal sampai akhir. Tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku ya. Tetap semangat dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.